Siapa sangka hamparan ladang jeruk yang diselingi dengan pepaya serta tanaman rumput gajah ini merupakan lahan bekas tambang emas yang berada di Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Adalah Yal Yudian, sosok di balik seluruh reklamasi lahan bekas tambang emas yang ada di kabupaten yang terkenal dengan sebutan Lansek Manih itu. Yal merasa prihatin akan dampak ekonomi yang ditimbulkan pasca penambangan emas brutal oleh oknum masyarakat sejak 2008 hingga 2016 pada lahan-lahan persawahan produktif yang dalam seketika merubah kondisi geografis Kabupaten Sijunjung yang hijau menjadi gersang, serta air sungai yang jernih menjadi keruh kecoklatan. Hal itulah yang akhirnya membuat Yal berpikir untuk memulihkan kembali lahan itu agar bisa produktif kembali seperti dahulunya. Dimulai dari sebuah lahan bekas tambang yang dipinjam Yal dari seorang warga pada tahun 2013, Yal yang dibantu ahli ilmu tanah dari Universitas Andalas Padang melakukan uji labor atas sampel tanah yang akan dipulihkannya. Mengetahui lahan yang akan digarapnya tidak tercemar mencuri, berdasarkan uji labor, membuat Yal optimis langkahnya tidak akan sia-sia. Bermodalkan uang pinjaman sebesar 30 juta rupiah dari koperasi tempatnya bekerja, Yal mulai menyewa sebuah mesin traktor untuk mengolah tanah tersebut. Tidak kurang 3 minggu lamanya, Yal harus berkutat mengolah tanah sebelum akhirnya layak ditanami jagung yang merupakan tanaman awal yang dicoba Yal di lahan bekas tambang tersebut. Kesabaran Yal mengolah lahan tersebut membuahkan hasil mengejutkan. Selain berhasil tumbuh, lahan pinjaman seluas 1 hektar tersebut saat panen mendapatkan keuntungan bersih 8 juta rupiah. Tidak hanya jagung, Yal bahkan mencoba menanam cabai pada lahan bekas tambang tersebut dengan hasil keuntungan mencapai 300 juta rupiah. Usaha Yal itu akhirnya mematahkan anggapan masyarakat serta membangun kepercayaan masyarakat bahwa tanah bekas tambang bisa produktif kembali. Ya, kadang-kadang sih satu prodi tanam itu ya dapat untung. Kadang ya 5 juta, 3 juta, padahal juga nggak ada. Pernah di sini, bagus tanaman saya, banjir. Nah, itu kan risiko, kita nggak tahu. Nah, pada prinsipnya saya bukan itu sebenarnya. Saya ingin coba aja masyarakat percaya nggak dengan saya. Nah, sekarang alhamdulillah kawan-kawan udah lihat di sini, daerah sini semuanya udah melakukan kegiatan-kegiatan positif setelah pasca tambang di lahannya yang telah diolah dari tambang begitu. Dari pengalaman dan upaya Yal memulihkan lingkungan, membuat Yal meraih banyak penghargaan, tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga nasional. Salah satunya Kalpataru 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup pada September 2020. Saat ditemui di Padang Jumat pekan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Siti Aisyah, mengungkapkan, di tahun 2020 ada 4 pelopor lingkungan yang memperoleh penghargaan Kalpataru di Sumbar, di mana keempatnya berasal dari Kabupaten Sijunjung, Solo, dan pesisir selatan. Ya, beda-beda ya. Kalau Pak Yudian ini, dia melakukan pemulihan area bekas tambang menjadi lahan produktif untuk pertanian. Kemudian kalau Pak Zulfawandi ini, dia kategori pembina ya. Dia dengan kewenangannya sebagai wali nagari itu membuat beberapa peraturan pernah yang untuk pelestarian lingkungan. Kemudian kalau kelompok pemuda Laskar ini, dia penyelamatan pesisir juga Pak Busir seperti itu juga. Meski lahan yang dipulihkan Yal hanya berstatus pinjaman untuk dipulihkan, namun ia merasa puas karena cita-citanya untuk membumikan diri pada tanah kelahirannya telah terwujud lewat pemulihan lahan bekas tambang tersebut. Tidak kurang hingga akhir tahun 2020 ini, telah 70 hektar lahan bekas tambang yang dipulihkan Yal
yang tersebar pada 7 kecamatan di Kabupaten Sijunjung dan telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Langkahnya telah banyak diikuti tidak hanya oleh generasi muda di Kabupaten Sijunjung, namun juga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia karena tertarik dengan upaya yang dilakukan YAL terhadap lingkungan. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Tapi bara yang nyoba itu tuh bahaya gitu, gitu caranya. Jadi aduh